Mas moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Seharusnya saya sebetulnya menjadi pembicara terakhir. Saya ingin mendengar Tuan Guru Abdul Aziz dan Kanda kita, Kanda Syaroni PhD, bicara soal bagaimana perspektif Islam dari Bapak Tuan Guru, kemudian Pak Syaroni bicara soal hubungan internasional, geopolitik, hubungan Barat dan Timur Tengah. Lalu saya mungkin sedikit-sedikit sebagai penggembira menjadi pembahas yang mencoba meneropong perspektif sosial budaya dan sejarahnya. Tetapi karena dua orang itu belum juga hadir, saya akhirnya ditodong Dani untuk menjadi yang pertama untuk mengawali perbincangan ini. Suara aman Dani ya? Ya nanti itu di ini. Suara oke. Oke. Saya harus mulai dari mana ini? Karena dua orang itu sebetulnya saya tunggu perspektifnya, lalu kemudian saya bisa menganalisis dari perspektif dua orang itu juga. Yang pertama tentu bicara kasus di Prancis, ini kan menghebohkan kita dalam beberapa waktu yang lalu. Kita akan berangkat dari dua hal penting sebetulnya kalau kita bicara soal kasus karikatur Nabi itu. Pertama kita akan bicara freedom of speech, yang kedua kita akan bicara soal sekularisme. Nah, dalam tradisi Barat, dua hal ini tentu menjadi semacam hal yang wajar, hal yang boleh dikatakan napasnya peradaban Barat setelah abad pencerahan. Ada semacam kredo tentang bagaimana orang bebas mengemukakan pendapat, ekspresi, dan kemudian apa yang kemudian kita sebut dengan sekularisme. Nah, kita berangkat dari dua hal itu, lalu kemudian kita akan mencoba melihat bagaimana kasus itu diperdebatkan. Tetapi sebelum kita ke Perancis, ya tentu saya bukan ahli Perancis ya, juga tidak bisa bahasa Perancis, tapi banyak sekali laporan penelitian yang dimuat dalam bahasa Inggris yang bisa kita akses. Kemudian juga saya sempat di Islamic Studies kita belajar bagaimana hubungan Islam dan Eropa, tentang Islam belajar itu. Ya sedikit tidak mungkin saya bisa beri perspektif dari bacaan-bacaan itu. Saya ingin mengawali perbincangan kita ini dari apakah di dalam Islam tidak pernah terjadi penggambaran terhadap Rasul? Itu pertanyaannya. Figural imagery dalam bahasa Inggrisnya. Saya coba beberapa hari ini menelusuri manuskrip klasik yang memungkinkan apakah pernah dalam sejarah Islam sosok Nabi Muhammad itu dilukiskan. Sebelum ke penggambaran visual, saya ingin menjelaskan bahwa dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab yang menjelaskan detail sifat-sifat Nabi, fisik Nabi, ternyata Nabi pernah dilukiskan secara verbal. Misalkan dalam hadis banyak kita temui, misalkan yang menjelaskan rambut Nabi pernah panjang, pernah pendek, pernah sebahu, tidak terlurus, tidak keriting, tapi ikal yang indah itu. Kemudian wajah Nabi seperti apa, Nabi kalau berjalan seperti apa. Itu banyak hadis yang menjelaskan itu. Kalau dalam kitab, seandainya ada Pak Tuan Guru bisa lebih jelas. Ya, kitab-kitab yang bicara tentang Syama'il Muhammadiyah yang menjelaskan sifat, kelebihan, ketampanan Nabi dan seterusnya.
secara verbal Nabi ternyata dalam rentang sejarah Islam selalu digambarkan dan itu tidak ada masalah. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika Nabi digambarkan secara visual. Tentu kita tahu kasus yang kita saksikan kemarin itu adalah satu rentetan panjang dari Charlie Hebdo, sebuah majalah yang sebetulnya tidak hanya mengolok simbol-simbol agama Islam, tetapi majalah Charlie Hebdo ini, saya baca satu buku khusus kumpulan tentang Charlie Hebdo itu, What Next After Charlie Hebdo, itu kumpulan riset tentang bagaimana kerja-kerja jurnalistik Charlie Hebdo yang satir, yang mengejek negara, mengejek agama, bahkan semua agama. Ya, Katolik diejek, Kristen diejek, termasuk juga Islam diejek. Nah, standing posisi Charlie Hebdo sebetulnya ini adalah kelompok yang beraliran politik kiri sebetulnya yang selalu mencoba mengkritik hal-hal yang dianggap sakral, hal-hal yang dianggap mapan. Jadi sebetulnya Charlie Hebdo itu tidak hanya mengkritik atau membuat karikatur Nabi Muhammad, tetapi juga mengejek-ejek simbol-simbol agama lain gitu. Nah, sayangnya sebetulnya Charlie Hebdo memvisualkan itu dalam situasi yang katakanlah pertama kemarin momentumnya kita sedang Maulid ya. Umat Islam sedang sukacita merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Di sisi lain di tempat yang jauh di sana ada semacam dalam tanda petik ya penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, kemunculan reaksi dari dunia Islam sebetulnya itu tidak bisa dilepaskan dari sebetulnya ini bagian Abang Sya'roni. Relasi Islam dan Barat, relasi geopolitik Timur Tengah dan Eropa itu tidak bisa dilepaskan. Selain soal sentimen agama, selain soal ketersinggungan sebagai orang Islam yang mengimani Nabi Muhammad sebagai figur yang suci. Tetapi mari kita lihat apakah dalam sejarah Islam pernah ada penggambaran Rasul. Saya menelusuri itu dan coba tadi kita tampilkan satu persatu. Ini sengaja saya screenshot agar lengkap dengan penjelasannya. Ada beberapa manuskrip yang sebetulnya masih tersimpan di beberapa perpustakaan dunia yang sebetulnya tradisi penggambaran Nabi itu pernah ada. Tapi konteksnya apa? Konteksnya bukan satir, konteksnya bukan olok-olokan, konteksnya bukan penghinaan, tetapi idolatry, pemujaan, pemuliaan. Nah, ini salah satu yang pertama itu bisa dibaca penjelasannya di situ. Ya, itu ada ilustrasi Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ya, ini tersimpan di Andy Book University Library. Nah, ini abad keberapa ini? Saya cek dulu. Saya pakai HP ini agak susah saya melihatnya. Ya, abad 13, di tahun 1307 Hijriah. Nah, bukti-bukti sejarah semacam ini sebetulnya kaya dalam peradaban Islam, tetapi konteksnya bukan visualisasi yang mengolok-olok, bukan visualisasi yang kemudian menciptakan semacam blasphemy penistaan mungkin bahasa orang-orang sekarang itu. Nah, oke kita geser lagi dan sebelum kita ke diskusi yang lain kita cek gambar-gambar ini dulu. Gambar selanjutnya. Ya, ini ada lagi. Nah, ini gambar kedua yang melukiskan Nabi Muhammad di Ka'bah, tapi dalam bentuk yang samar. Nah, saya ingat dulu ketika masih kecil, mungkin pernah ada yang mengalami ya,
Dulu kita senang baca cerita nabi-nabi. Kadang-kadang ada penggambaran Nabi Muhammad, tetapi mukanya itu tidak digambarkan. Ditaruh tulisan Muhammad atau sekedar sinar. Saya tidak tahu apakah saya terlalu tua karena kemudian saya menemukan cerita Nabi. Kadang-kadang ada visualisasi Nabi, tetapi disensor, tidak digambarkan wajah beliau yang mulia, hanya sinar atau kemudian hanya nama dengan bahasa Arab Muhammad. Nah, jadi dalam tradisi Islam sebetulnya punya bukti sejarah yang orang menggambarkan Nabi dengan rasa bangga, dengan rasa penuh takjub, dengan rasa mulia. Itu pernah ada, bukan dalam konteks olok-olok atau semacam penghinaan. Oke, ini di Palace Library, ini Istanbul, ini Turki punya ini. Oke, kita naik ke next image. Nah, ini penggambaran juga tentang Nabi Muhammad ketika duduk bersama dengan Nabi Ibrahim. Ini koleksi Iran, Tabriz Iran, abad-abad 13, tahun 1317 Hijriah. Nah, dulu lukisan-lukisan semacam ini sebetulnya banyak dalam sejadah, dalam hiasan-hiasan dinding, itu banyak dulu. Tapi belakangan itu mulai menghilang. Saya tidak mengerti ini pengaruh apa, tetapi saya pikir kita bicara bukti empiris bahwa pernah ada dalam rekam sejarah orang mengimajinasikan Nabi lalu kemudian memvisualisasinya. Tapi sekali lagi dalam konteks penggambaran ini, orang menggambar Nabi dengan memuliakan, dengan mengagungkan beliau, tidak dalam konteks penghinaan. Oke, next lagi kita coba cek. Ya, ini lebih blur lagi. Ini the Prophet Muhammad surmounted by angel, dikelilingi oleh malaikat, surrounded by his compassion dan sahabatnya. Probably Shiraz, Iran, abad 14. Nah, ini juga manuskrip kuno yang ditemukan di Iran sekitar abad 14, bagaimana Nabi menjadi sentrum dalam halaqah ini. Ada malaikat, ceritanya kemudian juga para sahabat Nabi sedang memberikan sermon, mungkin khutbah atau ceramah. Oke, lagi kita singkat sebelum kita ke diskusi, kita cek dulu yang lain. Oke, ini menarik ini. Ini salah satu ilustrasi Nabi Muhammad itu di pundak Jibril. Sepertinya saya tidak tahu, ini mungkin ilustrasi tentang Isra Mi'raj. Jadi Muhammad born on Jibril's shoulder. Jadi Nabi Muhammad itu dipandu di atas pundak Ibrahim. Nah, jadi imajinasi semacam ini dalam sejarah Islam menjadi satu bidang estetika, seni ya. Jadi Islamic art dalam konteks sejarah klasik ternyata ini hal biasa karena ini menunjukkan bahwa Islam selain soal iman, tapi juga memberi aspek pada soal-soal estetika, soal-soal kesenian. Nah, ini salah satu buktinya. Oke, kita lanjut. Lanjut tadi, ya. Nah, ini oke. Nah, ini dulu oke. Ini Nabi Muhammad ceritanya Muhammad flying over the Mecca. Nabi Muhammad sedang terbang di atas kota Mekah. Mungkin ini perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik journey ya. Ini peristiwa Mi'raj. Jadi tidak asing sebetulnya dalam Islam klasik pernah ada
hal-hal semacam ini, dan belakangan ini menjadi tabu karena saya pikir kita tidak menemukan lagi hal-hal semacam ini dalam dunia Islam. Apa yang berkurang dari dunia Islam saya tidak tahu, apakah ini faktor formalisasi Islam yang terlalu berlebihan sehingga meminggirkan kesenian dan kebudayaan, atau faktor-faktor Islam yang sibuk dengan demokrasi, sibuk dengan politik identitas sehingga lupa mengembangkan Islam yang seni, Islam yang berkebudayaan, Islam yang penuh estetika itu. Saya tidak mengerti apa. Nanti kita cari sama-sama ketika ada dua pembicara. Oke, next. Ya, ini juga ini. An angel presenting Muhammad. Ya, ini Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat katanya. Ini Palace Library Istanbul juga, tahun berapa? Tidak kelihatan tahunnya. Oke, intinya bahwa penggambaran Nabi Muhammad dalam sejarah Islam itu pernah ada. Itu pernah terjadi dalam waktu yang cukup lama, dan itu menjadi normal ketika itu. Tapi belakangan saya pikir ada tentang penggambaran dan seterusnya. Oke, geser lagi Dani. Ya, cepat kita diskusi. Oke, ini juga illustration showing Muhammad preaching his final sermon to his earliest converts. Nah, ini juga menggambarkan Nabi Muhammad sedang khutbah. Ada sahabat-sahabat beliau. Ini ditemukan di apa ini, Scholar Al-Biruni, currently housed in the collection of the Bibliothèque Nationale. Ini di Paris. Ini tersimpan di Paris 14-18-989. Oke. Masih lagi nggak ada nih? Kalau habis kita mulai bangun apa wacana yang harus kita diskusikan dari fenomena ini. Ini lagi, ini Muhammad receiving the first. Ini ketika Nabi Muhammad ceritanya menerima wahyu pertama. Ini di sebelah Nabi itu malaikat Jibril lah, katakan begitu. Ini tersimpan di Edinburgh University Library juga ini. Oke, saya pikir ini abad 13 Persia. Ini lukisan Persia, Iran lah, Iran. Oke, saya pikir cukup itu sebagai bukti sejarah bahwa sebetulnya describing the prophet, menggambarkan Nabi verbally or visually, secara verbal maupun visual itu pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam. Nah, lalu kemudian kita kembali ke isu yang kita akan diskusikan malam ini, tentang Charlie Hebdo yang membuat karikatur Nabi, kemudian di belakangan di dalam sekolah seorang guru sejarah menunjukkan karikatur itu sebagai suatu bentuk pengajaran tentang kebebasan berekspresi, lalu terjadilah tragedi pembunuhan, kemudian penyerangan gereja. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa itu? Yang pertama saya ingin katakan, konstruksi umat beragama antar satu agama dengan agama yang lain kan berbeda. Umat Islam tentu Nabi Muhammad adalah figur yang sakral, yang suci, yang harus dijaga kemuliaannya. Meskipun secara eksplisit kita juga sering membahas sisi kemanusiaan Nabi Muhammad, misalkan kul innama ana basyarum mislukum, kata ya, sebuah itu. Apa jadi Nabi Muhammad sebagai nabi tentu dalam hati umat Islam itu sangat kita muliakan, bahkan sakral. Ada banyak syair-syair yang memuji Nabi Muhammad sangat tinggi, sangat mulia. Apalagi dalam tradisi sufi, ada satu ini banyak di kalangan orang tua kita mungkin masih keyakinan tentang Nur Muhammad itu. Kalau ada Pak Tuan Guru lebih asik dia menjelaskan bahwa
inti segala sesuatu atau semesta ini sebetulnya Nur Muhammad. Kalau tidak ada Nur Muhammad, tidak ada apapun di semesta raya ini. Nah, dalam keyakinan Sufi ini eh, menempati level yang sangat tinggi. Bahwa sosok Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat tinggi, yang tidak boleh dilecehkan, dihina. Dan kita sepakat dengan hal itu. Ini cara pandang orang Timur, orang Islam terhadap agamanya. Nah, lalu kemudian di Barat, terutama dalam konteks Prancis, saya tidak mengerti lebih jauh, tetapi ada satu konsep yang dalam beberapa diskusi saya belajar, saya dengar, kemudian saya baca tentang terkait isu Prancis ini, ada yang disebut dengan laicite. Laicite ini yaitu sekularisme, tetapi sekularisme Prancis, sekularisme yang lebih keras dari sekularisme yang berlaku di negara Eropa atau Amerika lainnya. Jadi laicite dalam konteks Prancis katanya bahwa ruang publik itu harus bebas dari hal-hal yang berbau agama. Makanya dulu pernah ada isu pelarangan burqa di Prancis beberapa tahun yang lalu mungkin. Nah, persoalan kedua adalah kenapa ada semacam perbedaan pendapat. Charlie Hebdo ya tidak peduli dengan agama, dengan simbol apapun, semua diejek, semua dikritik atas nama kemapanan, maka itu harus dikritik. Jadi kebebasan berekspresi yang dianut oleh Charlie Hebdo dan kru-krunya itu. Nah, sementara dalam pandangan Muslim tidak bisa sosoknya dilecehkan. Nah, berarti ada dua benturan gaya berpikir yang berbeda. Charlie Hebdo lahir dalam konteks berpendapat dengan apa saja selama mereka tidak melanggar konstitusi negara. Jadi mereka boleh ngomong apa saja, tetapi atas nama kebebasan berpendapat itu. Nah, kedua, persoalannya adalah imigran Muslim dari Timur Tengah kan kita tahu banyak ke Eropa. Jadi Timur Tengah mengalami situasi ya krisis lah sudah sejak lama, pergolakan politik di dalam negeri, kemudian banyak yang minta suaka ke negara-negara Eropa. Ini sebetulnya urusannya Bang Syaroni. Saya hanya sedikit-sedikit saja. Nah, ketika mereka bermukim di Eropa sebagai imigran, ada semacam gap kebudayaan. Ya, orang datang dari Timur Tengah dengan budaya, kepercayaan, adat istiadat Timur Tengah, lalu bertemu dengan kebudayaan Eropa. Nah, ini ada gap culture, gap keyakinan, lifestyle, dan seterusnya. Ini yang membuat orang susah melakukan semacam integrasi, mengintegrasikan dirinya dengan kebudayaan masyarakat Eropa bermasalah. Ini persoalan kedua, sehingga ada gap cara pandang yang lumayan lebar. Nah, ini kemudian yang sebetulnya dalam beberapa riset juga disebutkan, Islam yang berkembang di Eropa, terutama di Prancis, lebih ke model Islam yang katanya yang kanan, yang agak dalam tanda petik sih, yang agak radikal dalam tanda petik. Meskipun terma radikal ini perlu kita perdebatkan juga, diskusikan seperti apa. Nah, keislaman yang moderat itu tidak dominan di Barat, tapi katanya Islam yang model yang yang ikhwanul muslimin, yang katanya yang agak keras, kemudian yang salafi. Nah, sehingga kesan terhadap Islam ketika muncul satu tindakan semacam itu berbeda. Nah, belum lagi kita bicara nanti bagaimana media memainkan isu itu, menyerang Islam. Meskipun sebetulnya ada satu kelompok tertentu yang misalkan melakukan aksi, tetapi media nanti memblow up Islam yang melakukan kekerasan semacam ini. Padahal kalau kita bicara sejarah agama, semua agama punya jejak rekam hidup berdarah-darah. Agama mana yang tidak pernah melakukan pertumpahan darah?
Bahkan revolusi Prancis itu juga mengalami pertumpahan darah yang luar biasa. Sekularisme yang dikatakan menjamin semua kebebasan juga pernah melakukan pembunuhan berdarah-darah terhadap tokoh-tokoh gereja dan seterusnya. Memang sejarah kita adalah semua ya, sejarah manusia adalah sejarah perebutan kekuasaan dan sejarah yang berdarah-darah. Tidak ada sejarah yang tidak berdarah. Sejarah kita di Lombok pernah berdarah. Itu dicatat Dani. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah persoalannya bagaimana batas-batas kita saling menghargai dalam konteks masyarakat Eropa. Misalnya di Perancis, bagaimana orang Islam bisa menganut prinsip kebebasan, bagaimana juga orang-orang yang perbedaan dan kebebasan berpendapat itu. Nah, ini yang saya pikir ini yang agak susah mengukur persepsi masing-masing tentang sakral dan yang tidak sakral, suci dan tidak suci. Ini kan sangat relatif menurut agama-agama. Nah, kita butuh jembatan komunikasi di soal itu. Ada satu tokoh yang menarik sebetulnya, itu Tariq Ramadan. Sebetulnya dia cucu Hasan al-Banna yang hijrah ke Eropa. Dia pasnya bahasa Prancis, dia S3 di Prancis, menulis Nietzsche, kemudian dia juga S3 lagi di Mesir, dia mengambil usul fiqh kalau tidak salah. Dia fokus ke isu-isu Islam kontemporer. Dia mengusulkan satu gagasan penting, yaitu being European Muslim, menjadi orang Islam Eropa. Dia ingin membangkitkan kepercayaan diri orang Islam. Ketika Anda hidup di negara Barat, Anda bukan orang Islam yang kebetulan hidup di Barat, kata Tariq. Anda adalah orang Eropa yang Islam. Maka mau tidak mau Anda butuh adaptasi tentang budaya, aturan, dan segala macam hal di Barat. Tapi Anda harus tetap memegang prinsip etik yang ada dalam Islam. Ya, dia menafsirkan bahwa etik dalam Islam itu elastis. Semacam apa ya, al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman, itu mungkin dalam usul fikih itu. Jadi ada semacam kontekstualisasi selama itu tidak melanggar syariat. Jadi dia mengajak orang Islam terbuka, tapi dia juga sekaligus sangat kritis terhadap demokrasi yang kadang-kadang pseudo demokrasi dalam konteks Barat, demokrasi palsu misalnya. Barat sering bicara kebebasan, tetapi ketika Islam ingin mengekspresikan diri dalam satu ruang publik tertentu, kadang-kadang terjadi semacam larangan tertentu. Nah, saya pikir pemikiran Tariq itu bisa menjembatani sebetulnya, tetapi dia juga keras terhadap Prancis, makanya dia pernah dikena masuk penjara karena tuduhan pemerkosaan juga oleh pihak Prancis beberapa waktu yang lalu. Dia sering bicara di berbagai universitas dunia, di Oxford University, di mana-mana dia bicara soal Islam, Barat, politik Islam, studi Quran, dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat YouTube-nya atau mendownload buku-buku PDF-nya, bagus-bagus. Yang ketiga misalnya, yang keempat, persoalan yang kita hadapi soal karikatur ini. Saya menonton rekaman klarifikasi setelah berpidato, lalu Emmanuel Macron itu lagi interview ya di Al Jazeera yang English. Dia bicara bahasa Prancis tapi dia ada translate-nya. Dia kemudian mengklarifikasi setelah ada kecaman dari berbagai pihak. Misalnya muncul dari Erdogan, muncul dari Mahathir, ada Asia Tenggara, Mahathir Muhammad Malaysia. Ini orangnya Dani, mahasiswa Malaysia ini. Dia nulis di Twitter itu kayak Pak Mahathir dengan nada keras. Nah, Macron akhirnya mengklarifikasi beberapa poin pidatonya yang katanya disalahpahami oleh banyak orang. Tapi saya tidak tahu apakah ini bentuk meluruskan isu setelah dia berpidato kemudian banyak yang tersinggung. Yang salah satu mungkin yang membuat orang banyak panas, Islam sedang mengalami krisis di berbagai belahan dunia. Nah, Islam yang mana? Pertanyaan orang di situ.
Nah, ternyata yang dimaksud katanya dalam dialog yang saya tonton itu apa itu? Le separatis Islam. Ya, yang dimaksud dia katanya separatis Islam, Islam garis keras katanya yang dituding akan diperangi, akan dilawan. Nah, tetapi hubungan apa yang disebut Islam garis keras juga terkadang ini kontradiktif. Dalam konteks Indonesia mungkin kita agak clear melihat itu, tetapi dalam konteks Barat relasi yang ruwet itu kadang-kadang stigmatisasi itu sering terjadi, diakui ataupun tidak. Banyak pengalaman teman-teman yang pernah ke Eropa bercerita bahwa rasisme itu masih ada, rasisme itu terjadi. Kalau ada terlihat wajah Asia, kemudian wajah Islam, sepertinya gimana gitu dipandang oleh orang. Itu terjadi katanya di Barat. Meskipun tidak di semua tempat, tapi rasisme itu masih. Nah, jadi ini persoalannya sangat-sangat pelik, tentu saja melibatkan faktor sejarah, cara berpikir, kebudayaan, kepentingan politik dan seterusnya. Tetapi untuk mengakhiri statement, saya ingin katakan begini sebetulnya. Saya ya secara subjektif tetap tidak setuju terhadap karikatur itu. Sebagai seorang Muslim yang ya meskipun begini-gini saya masih tradisionalis ya, masih memegang teguh prinsip yang saya pikir itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipermainkan. Dalam hal lain kita bisa berdiskusi secara nakal, tetapi kalau persoalan Nabi, saya berdiri di garis itu, saya menentang itu, saya tidak sepakat, tetapi tentu dengan sikap yang harus terukur, harus jernih kita punya cara pandang. Dan ke depan ya, tentu orang Islam juga harus mengintrospeksi diri. Ini saya sudah tulis dalam opini itu. Selama ini kita juga harus jujur bahwa ada 1, 2, atau 3 orang dalam internal kita yang sering mengolok-olok simbol agama lain. Nah, ini kita harus introspeksi. Kita merasakan sakitnya di sini ketika Nabi kita diolok-olok, dihina, maka sebagai orang Islam kita juga harus menjaga hal-hal yang dianggap sakral oleh agama lain. Nah, jadi itu, saya tetap berdiri di posisi tidak setuju dengan hal itu, dan tentu saja kita harus melihat banyak relasi yang terjadi di antara isi-isi ini. Kita tidak tahu di masa depan apakah tesis Huntington ini akan terus terjadi, yaitu benturan kebudayaan. Kita saksikan saja nanti. Saya pikir sekian dulu sebagai pemantik saja, Dani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kami sampaikan ke Bang Said yang sudah memantik sebagai pemantik awal ya diskusi kita, dan selamat bergabung pada kedua pemateri selanjutnya, itu Bang Dr. Muhammad Syaroni dan Bapak Tuan Guru Dr. Abdul Aziz Soekarnawati. Ya, tadi sudah disampaikan bagaimana prahara karikatur Nabi beberapa waktu lalu dalam perspektif sosial budaya. Tapi ada yang menarik sebenarnya. Saya nggak tahu apakah itu disampaikan di forum klarifikasinya oleh Macron. Dia berharap umat Islam di sana itu apa ya? Dia istilahkan sebagai, kalau nggak salah, komunitarisme. Artinya umat Islam seperti kita yang di Indonesia lah, mirip-mirip kayak gitu, yang kemudian tidak. Oh ya, itu Islam pencerahan. Itu Spice. Islam dulu mirah apa itu bahasa Prancis. Saya lupa ingat bahasanya Macron itu. Oke. Terlepas dari itu semua, memang Prancis ini memang lahir dari sanalah sejarah perlawanan terhadap agama juga lahir, kemudian ya dengan segala kompleksitasnya Prancis ini. Cuman
problem ini kemudian menyebabkan beberapa masalah baru, misalnya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu hubungan negara Prancis khususnya atau negara Eropa Barat dengan negara-negara Timur yang mayoritas Islam, apalagi beberapa hari yang lalu pemimpin Muslim, pemimpin dunia Muslim bereaksi keras terhadap pernyataan tersebut. Walaupun memang mungkin ini semacam penyadar lah untuk kita, memang di beberapa negara juga memang negara yang notabene mayoritas Islam sedang mengalami krisis. Itu. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi selanjutnya terkait dengan prahara karikatur Nabi itu dari perspektif geopolitik, hubungan internasional antara Barat dan Timur, dan memang ini menjadi problem lama yang kembali muncul lah gitu. Bahkan Cak Nur bilang bahkan di dalam dunia Islam pun ada semacam trauma masa lalu terhadap dunia Barat, sehingga di beberapa negara misalnya beberapa golongan misalnya mengharamkan semua yang berasal dari Barat, termasuk pikiran-pikiran tentang negara dan sebagainya. Oke, lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh pemateri kita selanjutnya, tapi lebih dulu saya perkenalkan pemateri yang kedua, yaitu Bang Muhammad Syaroni Rofi'i PhD. Beliau alumni Marmara University Turki, sekarang sebagai dosen di Universitas Indonesia. Beliau adalah pengamat hubungan internasional. Untuk lebih jelasnya kami berikan kesempatan dan waktu kepada Pak Dr. Muhammad Syaroni Rofi'i. Kepada beliau kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Dani untuk diajak revolusi ini ya. Jadi setelah ngopi langsung revolusi, intinya kan gitu. Jadi ini revolusi kedua yang saya ikuti kan gitu. Kemudian yang saya hormati juga para pembicara, tadi ada Dr. Said yang sudah menjelaskan aspek sejarahnya dan bagaimana Islam memandang sacred text gitu ya. Kemudian ada Tuan Guru Dr. Aziz Soekarnawadi ya, intelektual muda NW. Dan di sini banyak sekali teman-teman ngopi, ada Dr. Ahyar nih, bentar lagi doktor nih, Bang Ahyar Ros nih. Kemudian Dani juga bentar lagi doktor, kan setelah tesis nanti lanjut disertasi kan gitu ya. Ada siapa lagi nih? Pokoknya banyak teman-teman yang ya peserta webinar malam ini. Ada ini Tuan Guru juga, Tuan Guru Hasan Asy'ari. Sehat Ustaz ya. Al-Mukarrom. Ini gara-gara COVID kita udah lama nggak ketemu nih. Semua berantakan lah pokoknya gara-gara COVID ini, ketemunya online terus. Ya tadi juga saya agak telat, mohon maaf karena hari ini memang musim ujian tengah semester ya. Tadi saya masuk sebentar terus kasih tugas, sudah di sini lanjut revolusi di sini. Terkait topik yang dibahas, memang topiknya masih hangat ya. Jadi hangat karena peristiwanya 2 minggu terakhir begitu. Kemudian hangatnya ini terganggu dengan kepulangan Habib Rizik gitu ya. Jadi sebelumnya yang viral atau trending topik itu tentang boikot produk Prancis gitu ya. Kemudian isunya bergeser sekarang dengan kepulangan Habib Rizik gitu ya. Jadi kita sebagai masyarakat kita memantau saja gitu ya perkembangan dinamika isu gitu. Dan selanjutnya pada kesempatan hari ini atau malam ini
Saya mungkin akan berbicara 3 aspek saja gitu ya. Yang pertama tentang Perancis, kemudian Islam in Europe, perkembangan Islam di Eropa, dan Islamofobia ya. Jadi seputar itu saja. Jadi yang pertama tentang Perancis. Jadi Perancis ini memang harus diakui memiliki tradisi yang kuat dalam hal memelihara sekularisme. Mereka berpegang teguh pada 3 prinsip ya. Égalité, liberté, égalité, fraternité ya. Jadi liberté itu liberalisme, kebebasan. Jadi kebebasan itu adalah sila pertama bagi mereka. Kemudian yang kedua itu égalité. Égalité itu kesetaraan. Jadi semua orang sama di mata hukum, di mata konstitusi begitu. Itu sila kedua. Kemudian yang sila ketiga, fraternité. Fraternité itu kesejahteraan, sejahtera secara bersama. Jadi kalau kita punya Pancasila, mereka punya Trisila ya. Trisila berarti tadi ya. Liberté, égalité, fraternité. Nah, dari 3 prinsip yang dimiliki Prancis memang core-nya adalah kebebasan, kemudian kesetaraan. Itu muncul tidak lepas dari Revolusi Prancis. Di Prancis ini dulu kan sangat aristokrat gitu, kemudian sangat feodal, struktur yang ada di mereka sangat feodal, di mana antara kelas borjuis dengan proletar itu jauh sekali jaraknya. Karena marah dengan sikap kelompok elit yang sewenang-wenang, akhirnya timbullah revolusi. Revolusi itu tujuannya adalah untuk menumbangkan monarki yang sudah ada. Jadi mereka bosan dengan sistem monarki, ya sudah akhirnya ditumbangkan. Jadi ketika ditumbangkan, mereka mendeklarasikan bahwa di bawah revolusi itu kesetaraan adalah segala-galanya. Nah, itu asal mula kelahiran Prancis. Gitu. Nah kemudian dalam perkembangannya tentu saja Prancis seperti negara Eropa pada umumnya, mereka selalu berusaha untuk memelihara prinsip yang ada, gitu ya. Kemudian beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Misalkan dalam masa tahun 40-50 begitu, ada semacam eksodus atau kedatangan migran dari Timur Tengah. Jadi kedatangan migran dari Timur Tengah itu memang imbas dari sifat atau langkah politik Prancis. Jadi kan negara-negara Eropa ini dulu merasa kalau belum menjajah itu mereka belum sempurna, gitu ya. Sebagai negara mereka belum sempurna. Maka dulu di Eropa itu ada konsensus pertemuan para raja atau seperti pertemuan para hulu balang gitulah ya. Jadi pertemuan itu dilakukan untuk membahas tentang seberapa banyak negara yang mereka jajah. Masing-masing negara itu memunculkan, misalkan Inggris, saya itu menjajah paling tidak 15 negara. Gitu. Belanda 1-2 negara tetapi banyak sekali dan waktunya lama. Indonesia di situ kan objeknya. Kemudian yang lain memiliki jajahan yang lain. Prancis juga demikian. Nah pada saat itu yang jajahannya paling sedikit itu Belgia. Nah Belgia ini karena tidak mau rasa gengsinya itu hilang, akhirnya sudah klaim saja. Coba cari di Afrika sana, ada nggak yang belum dijajah? Kalau belum ada, biar kita yang klaim, kami juga menjajahnya. Artinya Eropa ini punya rekam jejak menjajah kan gitu. Nah kemudian setelah periode penjajahan selesai, international order atau tatanan dunia itu berubah. Sejak PBB berdiri 1945 ke atas, itu ada perubahan tatanan dunia. PBB terbentuk, penjajahan sudah tidak boleh lagi.
Jadi penjajahan di atas muka bumi itu dilarang oleh PBB. Gitu. Orang sepakat. Nah kemudian setelah itu ada yang namanya orang-orang yang selama ini dijajah itu merasa ada haknya untuk datang ke negara-negara yang dulu menjajah mereka. Prancis termasuk negara yang didatangi oleh imigran dari Timur Tengah, khususnya North Africa. Jadi Timur Tengah tapi yang bagian Afrika seperti Tunisia gitu ya, kemudian Aljazair, selain Aljazair apalagi Aljazair, Tunisia, Mesir. Maroko gitu. Jadi makanya kalau Anda lihat saat ini di negara-negara Afrika Utara itu bahasa kedua mereka itu Prancis. Itu karena mereka pernah dijajah gitu. Itu asbabun nuzul dari orang-orang Afrika itu berbahasa Prancis gitu. Nah, kemudian mereka yang datang ke Perancis itu ya mereka cari biar hidup mereka cari sesuap nasi lah kira-kira begitu. Kemudian Perancis menerimanya. Nah, singkat cerita orang-orang yang datang ke Perancis itu diterima dengan tangan terbuka oleh Perancis karena Perancis merasa dia negara besar, dia berpotensi menjadi negara yang mampu merawat multikulturalisme. Jadi siapapun boleh hidup di situ. Maka kalau Anda lihat sekarang timnas Prancis, di situ ada Paul Pogba, kemudian Haji Kante gitu ya. Terus siapa lagi tuh? Karim Benzema. Terus siapa lagi tuh? Matuidi. Itu kalau dihitung timnas Prancis dari 11 itu 10 diantaranya itu Muslim gitu. Kulitnya hitam gitu, akarnya itu Afrika gitu. Itu faktor dari peristiwa masa lalu itu yang terjadi. Nah kemudian sekarang Prancis mengklaim bahwasanya dia akan memelihara multikulturalisme. Terus sebelum Macron ada dua presiden sebelum Macron yang sangat menginginkan agar Prancis itu menjadi mondial maison istilahnya ya. Jadi rumah dunia ya. Jadi Prancis itu mengklaim akan menjadi pusat peradaban atau pusat kebudayaan dunia di situ. Karena kulturnya banyak, warna kulit banyak, kebudayaan juga banyak gitu. Agama juga banyak. Itu dasar klaimnya. Yang melakukan itu adalah Jacques Chirac dulu. Nah terus setelah itu ya Prancis yang ingin mengklaim hebat ya tentu saja dia harus menerima konsekuensi yang ada gitu ya. Jadi harus menerima ke multikulturalisme yang ada. Nah kemudian lambat laun Eropa juga ternyata ada dinamikanya begitu ya. Jadi dia tidak bergerak pasif tapi dinamis. Jadi politik domestik berubah, aktor politiknya berubah begitu ya. Kemudian ada guncangan politik internasional itu saling mempengaruhi. Tibalah saatnya ketika ada situasi di mana komunitas atau entitas yang ada di Prancis itu merasa terganggu dengan apa yang ada saat ini. Misalkan di situ ada prinsip itu sudah pasti. Kemudian di atas prinsip itu ada tradisi pers, kemudian tradisi karikaturis yang dilindungi oleh undang-undang yang sangat bebas begitu. Charlie Hebdo itu adalah salah satunya begitu. Nah, Charlie Hebdo ini dalam kebijakan redaksinya memang mewakili kelompok kiri yang ultranasionalis begitu. Jadi bagi mereka tidak ada yang sakral. Jadi semuanya sama. Jadi semua diserang gitu. Jadi sosok-sosok yang dianggap perlu digambarkan secara karikaturis digambarkan tanpa ragu gitu.
Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, aspek ini ya, perkembangan Islam. Jadi tadi saya sebutkan bahwasanya ada migrasi komunitas dari Timur Tengah atau North Afrika, Afrika Utara ke Prancis begitu. Mereka inilah yang membawa Islam. Jadi Islam yang dibawa itu memiliki kultur yang ya dengan kultur Timur Tengah lah ya. Misalkan Aljazair. Aljazair itu dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Sunni, mazhabnya kalau tidak Hanafi ya Maliki begitu. Dan kemudian ketika dia di Prancis, tentu saja dia harus beradaptasi dengan apa yang ada di Prancis. Mereka yang hidup di situ beranak pinak, maka lahirlah generasi Zinedine Zidane gitu ya, kemudian Karim Benzema. Mereka itu adalah hasil dari apa ya, migrasi generasi awal begitu ya. Zinedine Zidane itu boleh jadi dia adalah generasi kedua. Jadi generasi pertamanya itu adalah kakeknya, kemudian setelah itu bapaknya, terus dia begitu ya, mungkin generasi kedua begitu. Jadi mungkin di awal-awal itu masih strict ya. Kemudian yang kedua itu agak moderat dia karena hidup di Prancis. Kemudian yang ketiga itu agak liberal saya melihatnya. Bahkan mengetahui agama itu sedikit saja. Misalkan Zinedine Zidane begitu ya. Kita sebagai orang muslim ya senang lah ya melihat Zinedine Zidane karena dia pemain Real Madrid, pemain Juventus, kemudian di Piala Dunia dia mewakili kita gitu. Tapi dari sisi tradisi keagamaan, Zidane bukan orang yang taat beragama 100% gitu ya. Dia hidup dalam lingkungan Prancis yang sudah berubah. Dia bertemu dengan tradisi yang berbeda. Maka lingkungan yang berbeda itu membuat dia menjadi figur yang ya liberal begitu. Jadi kalau Anda lihat foto Zinedine Zidane dan istrinya pakai bikini begitu ya. Zinedine Zidane juga dengan gaya para pesepak bola Eropa lah ya. Maka kita sebagai orang Islam ya memaklumi saja karena dia hidup di Prancis begitu. Itu yang terjadi. Nah, yang berbeda mungkin seperti N'Golo Kante gitu ya atau Paul Pogba. Jadi Pogba atau Kante itu kan dia mungkin pergaulannya tidak sebebas Zinedine Zidane sehingga yang kita lihat yang muncul N'Golo Kante atau Haji Paul Pogba itu foto yang beredar itu dia sedang umroh begitu ya. Ada tampilan-tampilan yang simpatik bagi orang Islam begitu. Jadi itu juga potret yang ada di Prancis, Muslim Prancis gitu. Kemudian yang berikutnya, suatu waktu saya pernah di Prancis gitu ya, kemudian mencari masjid. Untuk mencari masjid memang agak susah gitu ya. Untuk mencari Grand Mosque itu sangat tempatnya agak jauh gitu ya dari pusat kota. Tapi kalau kita cari pasti ketemu gitu ya berdasarkan peta. Nah, yang saya perhatikan memang komunitas Muslim ini ada kecenderungan mengalami kenaikan gitu. Jumlahnya naik begitu, tetapi tidak dibarengi dengan jumlah tempat peribadatan yang memadai. Jadi angka pertumbuhan komunitas Muslim bertambah, tetapi tidak dibarengi dengan fasilitas ibadah yang memadai. Oleh sebab itu, ketika memasuki momen-momen Jumatan, masjid yang ada itu tidak cukup untuk menampung jamaah. Karena tidak mampu menampung jamaah, maka jamaah itu meluber ke jalan, gitu ya. Jadi masjid yang ada di Paris itu kan kecil ya, mungkin kapasitasnya 200-300 desak-desaan ya, 200 itu udah desak-desaan. Padahal yang Jumatan di sana ribuan ya, 1.000-2.000 bahkan ya. Karena masjidnya sedikit, ya sudah akhirnya mereka ke situ dan karena tidak muat, akhirnya mereka di pinggir jalan begitu, ya, meluber ke mana-mana.
situasi ini direspon oleh pemerintah Prancis atau Paris khususnya ya. Jadi Satpol PP, kemudian polisi disuruh menjaga. Jadi di barikade jangan sampai orang yang beribadah ini diganggu. Artinya dari sisi pemerintah sudah melakukan antisipasi. Pemerintah menyadari bahwasanya jumlah komunitas muslim ini bertambah, masjidnya tidak bertambah begitu. Maka situasi yang ada seperti itulah adanya begitu. Nah, kemudian situasi yang demikian ini mengundang curiga. Jadi orang-orang Perancis ini merasa ini kok orang Islam ini kok makin banyak begitu ya. Jadi ini kok mengganggu pemandangan gitu ya. Jadi orang-orang Eropa yang orang Perancis yang sekuler, tidak tahu agama, yang anti agama bahkan, atau orang kiri terutama, itu menganggap ini mengganggu ketertiban umum satu. Yang kedua, ini kalau terus-menerus begini nanti Perancis ini 50 tahun lagi jangan-jangan seperti Timur Tengah. Jadi mentalitas orang Eropa itu sudah curiga seperti itu begitu. Nah, pelan-pelan situasi ini mungkin setahun 2 tahun mereka terbiasa, tetapi dalam perkembangannya itu menjadi diskursus yang mengganggu, ya, diskursus yang mulai mendapatkan mulai diviralkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mencari suara dari isu Islamofobia. Nah, jadi di Prancis memang ada kelompok-kelompok yang menjadikan isu-isu anti-Islam itu sebagai cara untuk menggait pemilih, begitu. Jadi karena partainya tidak laku ya, kalau bicara program kalah bersaing dengan partai yang besar, sehingga yang dia jual itu ya ini isu-isu memviralkan, wah ini orang Islam makin banyak di Prancis ini. Orang Islam ini kalau dibiarkan begini nanti Prancis ini akan menjadi negara Islam gitu. Jadi mereka mulai mengkampanyekan itu. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Charlie Hebdo itu sebetulnya amplifikasi dari serangan kelompok sayap kanan, ya, sayap kanan yang menganggap Islam ini ancaman, komunitas Islam ini ancaman gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Charlie Hebdo. Kemudian situasi ini semakin memburuk karena ada ISIS ya, 2013-14 ISIS itu kan sedang mengalami perkembangan pesat. Kemudian dia mendeklarasikan khilafah yang begitu kejam dan menjadikan Eropa sebagai sasaran. Nah, keberadaan ISIS ini yang kemudian menjadi inspirasi dari kelompok Charlie Hebdo untuk semakin memojokkan Islam. Bahwasanya Islam ini dia berpotensi menjadi agama yang sangat keras gitu, berpotensi menjadi agama yang memenggal para orang seperti yang dilakukan Al-Baghdadi dan kelompoknya gitu. Itu menjadi inspirasi mereka gitu. Karena inspirasinya diambil dari kelompok ISIS dan Al-Baghdadi, maka orang-orang Islam di Prancis yang tidak berdosa begitu ya, yang menjalani hidup sebagai orang normal, kemudian kalau Jumatan berangkat ke masjid begitu ya, sebagai orang yang polos, dia taat aturan, sebenarnya itu juga menjadi kena imbasnya. Jadi sudah minoritas dibully lagi. Itu yang dihadapi oleh orang Prancis, Muslim yang ada di Prancis begitu. Sehingga bisa dikatakan di sini komunitas Muslim itu jumlahnya meningkat begitu, kemudian tidak dibarengi dengan penambahan jumlah tempat ibadah karena orang Prancis atau pemerintah sendiri untuk mengeluarkan izin membangun rumah ibadah itu sangat sulit. Itu juga dilema. Jadi di satu sisi di Eropa ini gereja-gereja itu kehilangan jamaahnya. Di sisi lain orang Islam kekurangan tempat ibadah begitu. Jadi kalau misalkan pemerintah Perancis sadar dengan prinsip yang ada atau kesetaraan yang dipegang, harusnya izin untuk membangun masjid juga dipermudah begitu. Tapi kan di sisi regulasi dihalang-halangi begitu. Orang mau bikin tempat ibadah dihalang-halangi begitu. Padahal itu kebutuhan. Jadi situasi ini dibiarkan terus.
Maka itu yang terjadi. Nah, masuk ke soal Macron. Macron ini adalah memang politisi yang agak keras kepala gitu. Jadi dia ini politisi muda yang sebetulnya tidak begitu diperhitungkan awalnya, tapi dalam perkembangannya suaranya bisa mengalahkan penantang dan dia masuk periode kedua menang lagi gitu. Itu menjadi catatan dia. Tapi dalam hal kebijakan memang orang Perancis sendiri tidak puas-puas amat dengan kebijakan atau performa Macron gitu ya. Macron ini pernah menaikkan BBM, kemudian menaikkan pajak gitu. Itu didemo oleh kelompok kiri, kelompok menengah gitu ya, karena menganggap kebijakan ini tidak tepat. Jadi si Macron didemo berbulan-bulan begitu oleh kelompok yang menyebut diri jaket kuning. Bahkan saat itu aksinya agak keras ya, memboikot sana sini, menyerang toko-toko tas mewah dan seterusnya. Jadi demonstrasi itu dibasmi oleh Macron dengan mengerahkan tentara dan polisi gitu. Singkat cerita, demonstrasi itu meredup karena COVID juga begitu. Nah, kemudian karena COVID, ekonomi Prancis sedang memburuk begitu. Tiba-tiba untuk mengalihkan perhatian, saya melihatnya begitu, si Macron ini melempar bola panas gitu ya, menyerang komunitas Islam. Jadi dia mengatakan bahwasanya negara-negara Islam gitu ya saat ini sedang mengalami krisis begitu ya. Kalau krisis yang dimaksud itu adalah kacau balau begitu. Jadi dia melihat Suriah, kemudian Irak dan macam-macamnya itu adalah contoh di mana Islam itu menjadi agama yang memiliki kontribusi bagi kekacauan yang ada di Timur Tengah begitu. Bahasanya krisis. Nah, saat itu komentar ini ditanggapi oleh Erdogan gitu ya. Erdogan menyerang balik gitu ya. Jadi si Macron ini harus cek mentalnya, jangan-jangan dia sakit mental anak ini, harus periksa diri dia tuh. Jadi Erdogan menyerangnya seperti itu gitu ya. Jadi saya melihatnya si Macron ini mengalihkan isu ya, bahwasanya di domestik dia sedang mengalami pelambatan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonominya minus begitu, kemudian melempar isu kepada negara-negara Arab dan Islam secara umum begitu ya, bahwasanya Islam itu berpotensi dalam krisis yang ada di Timur Tengah begitu. Kan kalau bahasanya seperti itu kan sangat general gitu. Indonesia pun seharusnya tersinggung ya, karena di sini mayoritas Islam gitu. Itu babak pertama ya. Kemudian ketika itu pelan-pelan negara Muslim respon ya. Jadi kalau Macron terus-terusan menyerang seperti itu, maka negara-negara Arab akan melakukan boikot, kemudian meninjau ulang hubungan dengan Prancis begitu. Kemudian tahap berikutnya ada aksi pemenggalan gitu ya, pemenggalan guru SD oleh kelompok ekstremis Islam ya terhadap seorang guru. Guru itu menampilkan sebuah karikatur tentang Nabi Muhammad gitu ya. Penampilan karikatur gitu ya, itu bagi sebagian itu menjadi sangat sakral dan harus direspon dengan yang setara gitu. Maka terjadilah peristiwa itu gitu. Nah, peristiwa itu juga menjadi inspirasi Macron untuk semakin menyerang gitu ya. Jadi Macron mengatakan bahwasanya ya kami akan tetap memelihara sekularisme atau laicite yang ada di Prancis dan tidak ada tempat bagi selain laicite. Maka dengan demikian Islam itu dianggap sebagai ancaman. Itu yang terjadi. Dan setelah itu direspon oleh komunitas Islam dengan boikot. Saya agak lama ya. Saya 3 menit lagi saya minta tambahan. Jadi apa yang dilakukan oleh Macron itu direspon oleh komunitas Islam di seluruh dunia dengan melakukan boikot gitu. Nah,
boykot ini adalah senjata yang paling efektif sebetulnya untuk menekan negara-negara industri seperti Prancis. Jadi saya membayangkan Macron ini di level domestik sebetulnya dia juga diserang oleh kelompok pengusaha. Kamu politisi kalau tidak bisa membantu pengusaha, mending diam saja, kira-kira begitulah ya. Makanya kan ketika gelombang boykot itu muncul di Timur Tengah, Menlu Prancis mengerahkan duta besar yang ada di seluruh dunia untuk memberikan pencerahan kepada publik bahwasanya yang dimaksud Macron itu bukan demikian. Maksudnya adalah Prancis itu ingin agar laicity itu dipelihara, kemudian terorisme tidak menyerang Prancis begitu. Jadi ancaman boykot itu adalah senjata yang ditakuti oleh Prancis sebetulnya begitu. Misalkan kalau saja misalkan negara-negara Muslim ini kompak gitu ya, menyatakan boykot, maka Prancis bisa menjadi negara yang mengalami krisis secara signifikan begitu ya. Bayangkan misalkan masing-masing seluruh negara Muslim atau negara Timur Tengah begitu kompak memboikot Prancis, ya misalkan di situ PSG dilepas begitu ya, investasi pengusaha Arab yang tadinya membeli PSG beralih ke Indonesia membeli saham Persija, kira-kira begitu ya. Kemudian AS Monaco juga dipindah ke Inggris atau ke Amerika begitu. Itu bisa menjadi pukulan. Nah, terakhir konteks yang kita hadapi saat ini adalah memang di level internasional politisi-politisi yang ada menggunakan semua sumber daya yang dimiliki atau semua isu yang tersisa untuk menyelamatkan elektoralnya gitu. Macron sekalipun dia dalam posisi yang tidak kuat di politik domestik karena ekonominya sedang tidak baik-baik saja akibat COVID begitu. Nah, kemudian kembali ke soal karikatur tadi, memang kita melihat ada ambivalensi atau standar ganda di dalam komunitas Eropa ya, dalam hal ini karikaturis Charlie Hebdo. Di satu sisi dia kerjaannya menyerang keyakinan orang Islam, misalkan menggambarkan sosok yang dimuliakan oleh orang Islam dengan ekspresi yang tidak selayaknya begitu ya. Misalkan Charlie Hebdo itu dulu menggambarkan Nabi Muhammad itu dengan sosok yang seperti monster, kemudian kiri kanannya di tangan kanan ada bom, di tangan kiri ada golok gitu. Itu kan menyeramkan kalau orang awam melihat itu begitu. Makanya dulu tahun 2015 saya menulis artikel di Republika tentang bahwa yang dilakukan Charlie Hebdo itu tidak sepenuhnya benar gitu, walaupun berlindung di bawah prinsip sekularisme, kemudian kesetaraan dan macam-macamnya atau undang-undang pers. Karena Charlie Hebdo juga dia konsisten. Kenapa misalnya kalau soal penyerangan terhadap Islam, politisi Prancis mengatakan itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi, kemudian itu bagian dari prinsip sekularisme. Kemudian di sisi lain ketika Charlie Hebdo dianggap menyerang kelompok Yahudi, yang dilakukan adalah antisemitisme. Ya, jadi Charlie Hebdo dianggap melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum publik. Jadi kalau menyerang Yahudi dianggap menyerang semitisme ya, antisemitisme, tapi kalau menyerang Islam itu dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Ya, ini juga menjadi pertanyaan besar bagi politisi Prancis begitu, bahwa kalau mau dihormati ya politisi harus bersikap adil begitu ya, jangan menggunakan standar ganda. Jadi saya kira itu pengantar untuk diskusi kita malam ini. Selebihnya nanti kita bisa diskusikan dalam tanya jawab.
Saya kembalikan ke Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Bang Dr. Saroni yang sudah memberikan kita pandangan terkait dengan prahara karikatur Nabi yang terjadi di Perancis. Selanjutnya ini materi terakhir sudah bergabung dari tadi bersama kita, akan kemudian menjelaskan kepada kita bagaimana prahara karikatur Nabi ini perspektif hukum agama dan seharusnya kita sebagai umat Islam merespon hal tersebut begitu. Oke, saya terlebih dahulu saya perkenalkan ya pemateri terakhir kita. Beliau adalah Bapak Tuan Guru Dr. Aziz Soekarnawadi, salah satu intelektual muda ya Nahdlatul Wathon. Untuk lebih jelasnya kami persilahkan pada Bapak Tuan Guru untuk memberikan pemaparan terkait dengan tema diskusi kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nur arshillah wa bahr ilmillahi sayyidina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa ba'd, yang sama-sama kita hormati dan banggakan bapak-bapak narasumber kita pada malam hari yang indah ini, yakni para pengamat dan peneliti dari dua universitas besar di negeri kita, Universitas Indonesia dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dan saya pikir insya Allah semua yang beliau sampaikan padat dengan pencerahan, dan insya Allah kita telah mengumpulkan sejumlah informasi penting dari beliau semua. Kemudian para peserta webinar atau kopi revolusi ya, subhanallah. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin terkesan agak lemas karena memang dari pagi cukup ya, memang musimnya lah ya, musim banyak undangan, tapi untuk hari ini cukup spesial bagi saya pribadi. Karena tadi pagi di Mataram syuting dengan TVRI bersama Tuan Guru Bajang, 2 episode sekaligus ya. Kemudian sorenya mendampingi Tuan Guru Bajang juga sore tadi. Tamu luar biasa datang ke Pancor, yakni Kepala BNPT ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Bapak Komjen Pol Rafli Amar. Kemudian tadi selepas maghrib sampai beberapa saat lalu menghadiri acara maulid di wilayah Sakra. Setiba di rumah, apalagi duduk di berugak seperti ini di tengah-tengah kebun, rasanya sudah cukup mengantuk. Makanya saya melihat tadi di pamflet ya, saya dijuluki di situ intelektual muda. Ternyata perlu diralat itu. Kayaknya saya sudah tua rasanya ini. Intelektual tua seharusnya. Jadi mohon maaf. Dan sepertinya saya tidak akan mengikuti sampai akhir. Ya. Jadi terlebih dahulu saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah jika ada pertanyaan-pertanyaan saya percayakan kepada narasumber kita yang lain untuk menjawabnya. Dan jika ada perbedaan atau perbedaan pendapat, ada yang tidak setuju barangkali dengan apa yang barangkali saya sampaikan, ya itu sebuah keniscayaan ya. Bagi saya itu biasa saja, dan kita sebagai manusia tentu saling menghargai. Berbicara tentang kebebasan berekspresi di dalam Islam, saya teringat pada guru saya di Mesir, maha guru saya, yaitu Al-Arif Billah Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad Dusuqi Al-Husaini. Beliau memberikan satu kaedah yang singkat tapi luar biasa tentang bagaimana berekspresi atau bagaimana
menjalankan sebuah kebebasan dalam kehidupan ini ada kaidah sangat prinsipil yang saya pikir wajib kita hafal. Kaidahnya mudah dihafal, yaitu antahur ma lam tadur. Antahur ma lam tadur. Engkau bebas selagi tak menindas. Jadi silahkan ekspresikan kebebasan Anda sebebas-bebasnya dengan catatan, dengan syarat mutlak, yakni tidak memberikan kerugian atau kemudaratan kepada orang lain. Namun di sini izinkan saya lebih fokus mengajak kita semua untuk tadi juga disinggung, menarik sekali dari narasumber-narasumber kita yang lain, narasumber kita sebelumnya tentang introspeksi diri sebagai umat Islam. Sering di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa perumpamaan sederhana ya, ketika anak tidak menghormati orang tuanya dan sifat tidak menghormati itu nampak dilihat oleh tetangga, oleh orang-orang lain. Misalnya orang tuanya, ya sang bapak ini memerintahkan suatu perintah ya kepada anaknya, ternyata anaknya menolak atau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Kemudian anak ini juga ketika memanggil orang tuanya, misalnya dia tidak memanggil bapak atau ayah, tapi disebut namanya. Gitu. Saya namanya Saifuddin, dipanggil Saib, Saib. Dan itu didengar oleh tetangga dan orang-orang. Tidak dipanggil dengan ayahanda tercinta misalnya, atau yang mulia ayahanda dan lain sebagainya. Tapi Saib, Saib gitu aja. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga banyak perilaku-perilaku lain yang ditunjukkan. Perilaku-perilaku tidak menghormati ayahnya. Ketika dilihat dan disaksikan oleh semua orang di sekitar, maka secara otomatis mereka pun sama sekali tidak menghormati sang ayah itu. Bahkan diejek-ejek, dihina-hina, ditertawakan. Ketika mereka ditanya-tanya kok begitu kok sentimen sekali sama orang tersebut. Mereka dengan spontan mengatakan, lah anaknya sendiri tidak menghormatinya kok. Gitu. Jadi bagaimana kita menghormatinya? Loh, sama anaknya sendiri dia tidak dihormati. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan, bahkan bisa saya katakan besar kemungkinan. Semua yang terjadi yang kita lihat, penghinaan-penghinaan yang ditujukan kepada Nabi besar kita, Sayyidina Muhammad SAW, itu tidak lepas dari bagaimana kita terhadap beliau. Mungkin bukan mungkin lagi ya. Selama ini kita kurang adab sama beliau, tidak mentaati perintah-perintah beliau, tidak meneladani keseharian dan akhlak beliau. Sehingga mereka mengatakan, lah ini umat Islam, umat Nabi Muhammad, atau umat Muhammad. Ya, tidak menghormati Muhammad itu sendiri. Bagaimana kita mau menghormatinya? Jadi, mari kita jadikan apa yang terjadi dan hangat terjadi saat-saat ini, bukan hangat lagi tapi panas ya. Kita jadikan sebagai pelajaran dan ibrah. Untuk ke depan, mari kita sama-sama membenahi akhlak kita dan adab kita terhadap Nabi kita sendiri dengan mengikuti sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengkaji terus-menerus sirah beliau, dan menunjukkan akhlak beliau yang beliau ajarkan kepada kita. Di antara akhlak beliau juga yang tidak kalah penting, jadi sebelumnya penghinaan-penghinaan kepada beliau itu sesungguhnya sedari dulu sudah ada. Bahkan semua nabi mengalaminya, semua rasul mengalaminya. Yang dialami beliau di masa-masa dahulu pun sebetulnya lebih kejam, lebih bejat dari apa yang mungkin terjadi saat-saat ini.
Tapi coba lihat bagaimana beliau bersikap dan bagaimana sahabat bersikap. Tentu saja tidak ada yang dapat kita temukan dari sikap-sikap beliau selain akhlakul karimah, yang mana memang beliau diutus semata-mata untuk memuliakan akhlak. Andai kata baginda Nabi hidup saat ini lalu mendengar pidato popcorn itu ya, popcorn, maka dalam benak saya, nggak tahu ya, karena ini berdasarkan sirah yang saya baca, akhlak beliau yang saya baca, syama'il dan seterusnya, yang saya kaji dari guru-guru kita, para ulama di Timur Tengah dan juga di Indonesia. Itu di benak saya itu beliau tidak akan marah sedikit pun. Nggak tahu kenapa. Tapi yang terbayang dengan refleks, beliau itu akan mengangkat tangan seraya berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sesungguhnya mereka belum tahu. Namun bukan berarti kita juga santai-santai saja tentu. Karena bagaimanapun sebagai seorang mukmin itu akan selalu merugi kecuali kita berani dan terus menerus tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita suarakan, kita berikan nasihat, kita berikan peringatan tegas kepada mereka, itulah sebagai interpretasi dari tawasaw bil haqq. Namun juga tawasaw bis sabr. Kita sesama umat Islam penting juga untuk saling nasihat menasihati agar sabar dan memaklumi. Ya, memaklumi yang namanya mereka belum tahu, mereka tidak tahu seperti apa keagungan Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak lepas dari kelemahan kita dalam menunjukkan kemuliaan beliau kepada mereka. Dan alhamdulillah saya pikir sikap-sikap kita yang kita ambil umumnya ya seperti boykot dan lain-lain itu sudah sebetulnya tidak anarkis, sudah cukup relevan. Masih tidak terlalu jauh lah dari akhlakul karimah ya yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Walaupun menurut saya boykot ini harusnya sedari dulu dan sepanjang zaman, jangan sesaat seperti ini saja. Yakni maksud saya adalah cobalah ini juga kita mari bermuhasabatun nafs. Coba kita ke depan lebih kreatif lagi dalam berkarya, dalam memproduksi, ya, melahirkan atau menghadirkan produk-produk yang berkualitas yang dapat menyaingi produk-produk dari luar negeri atau produk-produk dari luar luar Islam lah gitu ya. Rasulullah SAW sendiri ketika kan kita tahu ya ada buah-buahan yang sangat beliau cintai, sukai dan seringkali beliau promosikan, yaitu kurma ajwah. Beliau suka sekali sama kurma ajwah, yaitu kurma yang tumbuh di kota Madinah. Ya, kurma khusus di kota Madinah. Kalau kita bilang rasanya, saya pikir buah-buahan lain atau jenis-jenis kurma yang lain banyak kok atau adalah yang tidak kalah manis, tidak kalah nikmat, tidak kalah lezat. Kalau kita bicara khasiatnya, ya buah-buahan lain maupun ya makanan-makanan lain ataupun minuman-minuman lainnya juga banyak kok yang berkhasiat luar biasa kan begitu. Tapi kenapa kurma ajwa yang selalu atau yang seringkali beliau promosikan? Sesungguhnya beliau secara tidak langsung ingin mengajarkan kepada kita atau meneladankan kepada kita cinta produk dalam negeri, produk tanah air. Saking cintanya beliau kepada Madinah, maka beliau pun sangat cinta kepada produk Madinah dan bangga dengan itu, tidak perlu sama yang lain-lain. Dan itu sebagai wujud terkabulnya doa beliau ketika beliau berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana cinta kami kepada Makkah dan bila perlu lebih cinta lagi. Nah, jadi
kita kalau sibuk boykot terus ya, terus kita makan apa, kita minum apa, kita pakai apa. Nah itu maksudnya. Maksud saya seharusnya kita boykot ya, jangan menunggu dihina dulu baru boykot. Kita harus boykot selalu gitu sama produk negara manapun gitu yang di luar Islam. Artinya kita coba, makanya kreatif. Mereka kan kenapa seenaknya ngomong seperti ya, karena mereka merasa oh kami dibutuhkan, produk-produk kami selalu dipakai, selalu dicari. Jadi songong jadinya kan gitu, wajar. Nah, kalau mereka melihat kekuatan kita, mereka melihat produk-produk kita dan mereka sendiri butuh sama produk-produk kita, ya nggak mungkin itu terjadi. Itu. Kemudian saya tutup dengan satu riwayat dalam Sahih Bukhari. Ini juga saya pikir sangat penting untuk kita resapi bersama. Ketika kok makin lama makin ngantuk, jangan-jangan peserta semua udah tertidur, jangan udah lelap semua ini. Saya akan menyusul, tenang. Saya akan tidur juga sesaat lagi. Dalam Sahih Bukhari itu ada satu riwayat menarik di mana Rasulullah SAW ketika sangat sudah tak tertahankan lagi kerinduan beliau kepada kepada Makkah. Saat itu beliau masih di Madinah. Beliau ingin melakukan umrah bersama sejumlah sahabat. Padahal ketika itu masih belum kondusif ya. Makkah masih dikuasai kafir Quraisy dan lain-lain. Di perjalanan menuju Makkah dengan beberapa sahabat, itu tersebar isu beliau bersama sahabat memasuki Makkah atau menuju Makkah. Jadi cukup hangat di kalangan kafir Quraisy ketika itu. Ada yang melaporkan ke kepala sukunya bahwa Muhammad sudah berani masuk Makkah, ini gimana ceritanya ini? Apa sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, kepala sukunya mengutus ketika itu Sayyidina Urwah bin Mas'ud, ya, yang waktu itu belum Sayyidina ya, maksudnya belum memeluk agama Islam. Urwah bin Mas'ud diutus untuk mengintip terlebih dahulu Nabi SAW beserta para sahabat. Coba kamu berangkat Urwah, lihat mereka, apakah mereka membawa senjata yang banyak, yang kuat, apakah jumlah mereka besar sehingga mereka berani masuk Mekah gitu. Coba lihat situasinya seperti apa. Benar, Urwah berangkat dan diam-diam mengintip baginda Nabi beserta para sahabat. Pendek cerita, Urwah pun kembali menghadap kepala sukunya dalam keadaan gemeteran. Ya, betul-betul sudah kayak betul-betul terhantui lah gitu. Lah, bingung kepala sukunya, kamu kenapa Urwah kok seperti ini? Kamu disiksa atau gimana? Dikeroyok atau bagaimana? Bukan. Saya tidak bertemu dengan mereka, saya hanya menyaksikan mereka dari jauh. Lah, terus, mohon maaf kepala suku. Saya menghimbau agar kita berdamai saja dengan mereka. Makin heran ini kepala suku Quraisy ya. Yo, kok bisa begitu? Apakah mereka bawa senjata yang kuat, yang ampuh? Kata Urwah, tidak, wahai kepala suku. Ya, terus jumlah mereka jutaan atau ribuan? Itu hanya beberapa orang, wahai kepala suku. Lalu apa yang membuat kamu takut? Ternyata Urwah menjawab, atau Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menjawab, dakhaltu Kisra fi mulkihi wa dakhaltu Najashi fi mulkihi. Saya sudah memasuki kerajaan Kaisar, saya sudah memasuki kerajaan Najashi, saya sudah memasuki kerajaan Kisra dan kerajaan-kerajaan lainnya. Istana-istana kerajaan lainnya saya sudah masuki semua. Tetapi ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadan kata'zimi ashabi Muhammadan. Saya tidak pernah melihat siapapun di dunia ini, belum pernah aku lihat orang yang menghormati orang lain, yang menghormati tuannya, menghormati rajanya, sebagaimana aku melihat para sahabat Nabi Muhammad menghormati Nabi Muhammad. Wow,
kepala suku makin penasaran, makin kepo dia. Apa yang kamu lihat? Coba ceritakan. Ternyata Urwah bercerita. Ketika Muhammad berbicara, saya melihat sahabat-sahabatnya diam 1000 bahasa. Dan seakan-akan ada burung yang hinggap di atas kepala mereka. Tidak bergerak sama sekali. Dan saya perhatikan mata mereka, pandangan mereka, tidak ada yang menajamkan matanya. Maksudnya, tidak ada yang menajamkan matanya ke arah Nabi. Karena saking adabnya, takut dengan menajamkan mata menghadap beliau, itu nanti beliau tersinggung atau merasa tidak disukai dan seterusnya. Mereka berubah jadi patung seketika. Namun, begitu Muhammad berbicara, sesekali keluar air ludah beliau. Kan biasa kalau kita berbicara kadang-kadang lah sedikit muncrat gitu ya. Hujan lokal gitu kita sebut ya. Itu ketika keluar air ludah, air liur Muhammad, mereka berubah seketika, tidak lagi jadi patung. Mereka semua maju ke depan dan hampir-hampir mereka yataqatalun. Mereka hampir-hampir saling bunuh untuk memperebutkan air liur tersebut, tetesan liur tersebut. Sampai-sampai ketika ada yang mengambil dengan tangan, lalu ada lagi yang mengambil dari tangan sahabat itu, lalu diusap di mukanya. Ada sahabat lain mengambil dari mukanya, dipindahkan lagi ke mukanya. Subhanallah, pemandangan yang sungguh di luar kebiasaan. Membuat Urwah bin Mas'ud ini gemeteran, tak mampu berkata-kata. Dan ketika mereka berwudu untuk sholat di tengah perjalanan menuju Mekah, ketika mereka wudu dan ketika Muhammad wudu, mereka meninggalkan air wudu mereka dan memperebutkan sisa wudu Muhammad atau Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya panjang ceritanya. Alhasil yang membuat musuh-musuh Islam itu takut dan betul-betul lemah di hadapan umat Islam, di hadapan Rasulullah SAW, di hadapan umat Islam, umat beliau terutama, itu ternyata bukan kekuatan militernya, bukan kekuatan ekonominya, bukan kekuatan barangkali apalah ya, yang lain-lain lah ya. Walaupun semua itu sangatlah penting dan Nabi pun sudah menjayakan itu semua dalam segala aspeknya. Tetapi yang justru yang paling melemahkan mereka di hadapan kita adalah adab kita, penghormatan kita, ta'zim kita kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mereka akan berpikir 1000 kali kalau kita tunjukkan kepada dunia betapa kita mentaati beliau, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, menghidupkan sehidup-hidupnya sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terakhir, ini juga ternyata kepanjangan saya. Kemana-mana ini ngomongnya, mohon maaf. Terakhir, saya ingin mengutip satu syair yang cukup menarik dan ya tidak kalah menghibur. Kita saat ini artinya begini, kalau saya boleh simpulkan. Kita silahkan, mari kita berikan peringatan, kita bersikap tegas, dan kita boikot dan seterusnya. Namun tidak perlu terlalu beramarah sampai bablas, karena itu juga sedikit melenceng dari akhlak yang diteladankan kepada kita oleh uswatun hasanahnya kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya teringat ada satu hadis juga di mana Nabi pernah mengatakan seperti ini. Hal ta'jabuna atau ala ta'jabuna kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisyin wa la'nahum. Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tidakkah kalian takjub melihat bagaimana Allah memalingkan atau menjauhkan cacian dan makian kaum Quraisy dariku? Ya, para sahabat bertanya-tanya, seperti apa ya Rasulullah Allah memalingkan hinaan dan cacian mereka? Beliau menjawab, yashtumuna mudhammaman
wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. Yang mereka cela adalah orang tercela. Orang lain yang tercela. Yang mereka cela itu orang lain. Yang mereka hina adalah orang yang terhina. Mudhammam. Sementara aku adalah Muhammad. Aku adalah orang yang terpuji. Aku bukan orang yang tercela. Jadi yang mereka cela itu orang lain yang mereka sebut-sebut Muhammad. Padahal bukan saya. Subhanallah. Itu ada hadisnya. Sehingga ada ulama, ada seorang ulama di Mesir juga ketika mengutip hadis ini, ya beliau mengatakan ketika ramai karikatur itu ya Denmark itu, ya beliau katakan ulama di Mesir, seorang ulama di Mesir, yang mereka lukis juga bukan yang mereka lukis itu mudhammam, ya itu orang lain yang tercela yang mereka mengaku-ngaku itu adalah Muhammad. Sementara Rasulullah SAW adalah yang terpuji dan sangat mulia, sangat agung sehingga tidak mampu dilukis oleh siapapun. Bayangkan sahabat saja menyebut ketika mensifati atau mensifatkan atau mensifati beliau, para sahabat menyebut saya Rasulullah itu seperti matahari, seperti wajah beliau seperti bulan. Ada sahabat lain mengatakan seakan-akan matahari berlari-lari di wajah beliau. Subhanallah. Jadi bagaimana seperti itu mau dilukis? Ya. Namun sekali lagi, mari kita, kenapa tadi saya katakan kita tidak perlu beramarah secara berlebihan? Karena sebenarnya ini di sisi lain, ini kabar gembira buat kita sebetulnya. Karena teringat satu syair, seorang ulama mengatakan, "Idza aradallahu nashra fadilatin tuyat ataha laha lisan hasudi. Laula ishti'alun nari fima jawarat, maka yu'rafu arfu urfil udi." Artinya kurang lebih ketika Allah ingin menebarkan satu kebaikan atau satu kemuliaan, maka Allah munculkan orang-orang yang hasad dan menghasut di sekitarnya. Kenapa demikian? Laula ishti'alun nari fima jawarat, maka yu'rafu arfu urfil udi. Ibarat sebuah dupa, ya sebatang dupa, atau menyan lah kita sebut kemenyan. Itu kalau tidak dibakar terlebih dahulu, kalau tidak terjadi pembakaran, itu mana mungkin wangi harumnya akan menyebar kemana-mana. Jadi sebutlah saat ini sedang terjadi pembakaran ya, kita dibakar-bakar gitulah ya, banyak yang menghina dan lain sebagainya. Nah itu insya Allah kita optimis dan kita husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bertanda, ya seperti dupa tadi, karena dinyalakan, memang harus nyala dulu, harus dikasih api, tapi dengan api itu justru setelahnya, insya Allah kita akan saksikan dengan mata kepala kita semakin banyak yang akan memeluk agama Islam, dan umat Islam ini akan semakin baik ke depannya, semakin sadar ke depannya, semakin bangkit kecintaan dan penghormatannya kepada Rasul Islam yaitu Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala ala alam. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena besok pagi ada kegiatan yang sangat penting saya lakukan. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf lah. Mungkin mohon diri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Nggak apa-apa ya, mohon diri ya Pak Moderator dan Pak Bapak-Bapak narasumber. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah diskusi-diskusi berikutnya saya akan siapkan satu jerigen kopi bila perlu di depan saya ini biar saya kelawan betul itu ngantuk saya ini. Tapi sekarang ini aduh ini istri sudah tidur, yang bantu-bantu juga ini sudah tidur, ya Allah ya Karim, ini kopinya nggak ada, adanya berkat maulid saja di depan nih. Subhanallah. Sementara perut sudah penuh ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya dan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Tuan Guru yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan kita beberapa perspektif terkait dengan isu yang belakangan ini meramaikan dunia persilatan kita. Tentunya beberapa
hal penting tadi dikemukakan, dan beliau juga yang lebih penting adalah beliau izin mengundurkan diri dari forum karena baru selesai menghadiri hajatan Maulid. Nah, beberapa hal misalnya tentang bagaimana kita harus bersikap, kemudian